Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazira, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori produksi dalam ekonomi Islam, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ekonomi Islam. Sebelum menjelaskan produksi dalam Islam, ada baiknya kita mengetahui pengertian daripada produksi. Produksi dalam Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Prinsip ekonomi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang teori produksi yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 5-7 yang menggambarkan bahwasanya potensi dan manfaat sumber daya alam, terutama yang berbentuk binatang ternak, dengan berbagai manfaat dan nilai bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah dimakan dagingnya. Selain itu juga kulit juga bisa dibuat tas, bulunya dapat dibuat jaket kulit, dan lain-lain. Binatang ternak itu dahulu bahkan sampai sekarang masih berfungsi sebagai sarana transportasi dan alat angkut, terutama dahulu sebelum zaman modern sekarang, di mana sarana perhubungan dan sarana pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat-alat transportasi yang menggunakan kekuatan mesin. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu manfaat dari sumber daya alam dalam bentuk hewan, terutama hewan ternak itu sendiri. Berikutnya ada faktor-faktor produksi, yaitu beberapa ahli ekonomi Islam membagi faktor-faktor produksi menjadi 4, yaitu tanah atau sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan yang ketiga modal dan organisasi. Adapun etika dalam produksi Islam yaitu yang pertama peringatan Allah akan kekayaan alam itu. Yang kedua, berproduksi dalam lingkaran yang halal, dan sendi utamanya dalam berproduksi adalah bekerja, berusaha, bahkan dalam proses yang memproduk barang dan jasa yang taib, termasuk dalam menentukan target yang harus dihasilkan dalam berproduksi. Dan yang ketiga yaitu etika mengelola sumber daya alam dalam berproduksi, yang dimaknai sebagai proses menciptakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Harus berstandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi dan penciptaannya. Itulah beberapa faktor etika produksi dalam Islam yang mungkin bisa saya jabarkan. Sebelum mengakhiri video ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang, bukan hanya untuk individu tetapi masyarakat dan makhluk lainnya yang bertujuan kemaslahatan. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan tuntunan Allah dan Rasul, dan kebebasan mengelola berbagai elemen dalam produksi yang diberikan kewenangan kepada manusia, namun kepemilikan dipegang oleh Allah. Apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan, maka akan pahala yang didapatkan manusia telah diberikan sumber daya dan ilmu, modal atau harta, sehingga dapat melakukan produksi dengan memanajemenkan ke dalam organisasi supaya lebih baik lagi dalam memproduksi. Allah pun telah menjelaskan dan menegaskan bahwasanya manusia diberikan keistimewaan. Maka dari itu bekerjalah dengan keras dengan menggunakan akal dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, karena setiap orang yang memiliki tanggung jawab kepada sesama umat Islam khususnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.